Badai siklon tropis Seroja menghantam kawasan Nusa Tenggara Timur. Badai ini mengakibatkan ribuan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. 2 bulan berlalu, ribuan keluarga masih bertahan di gubuk, tenda, maupun tempat pengungsian dengan fasilitas terbatas. Habitat for Humanity Indonesia menginisiasi untuk membantu ribuan keluarga korban badai siklon tropis Seroja dengan membangun rumah layak huni. Bersama Ananda Sukarlan and Friends, Habitat for Humanity Indonesia menggalang dana melalui konser bertema NTT Adalah Kita. Penggalangan dana ini mengajak masyarakat untuk membantu agar NTT cepat pulih. Ya, pemirsa, badai siklon tropis Seroja menghantam Nusa Tenggara Timur April lalu. Bencana ini berdampak pada ribuan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Habitat for Humanity Indonesia bersama Ananda Sukarlan menggalang dana untuk membangun rumah layak huni. Konser amal bertema NTT Adalah Kita menggalang dana membantu NTT cepat pulih. Untuk membahas hal ini sudah terhubung melalui telekonferensi Direktur Nasional Habitat for Humanity Indonesia, Susanto Samsudin, dan nanti juga bergabung bersama kita pianis dan komposer Ananda Sukarlan. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Susanto. Salam sehat Pak Susanto. Ya. Salam sehat, ya. Senang bisa ketemu lagi. Iya, Pak Susanto, kita ingin tahu ini sebenarnya konser amal NTT Adalah Kita ini konsepnya seperti apa, Pak Susanto? Oke, jadi konser musik amal ini, NTT Adalah Kita, itu merupakan suatu konser musik yang dilaksanakan secara virtual ya. Jadi kita ngadain virtual, ini masa pandemi. Kita akan bawakan karya-karya seni Nusantara untuk NTT ya, karena NTT adalah kita. Ini merupakan kolaborasi Habitat for Humanity Indonesia dengan musisi Nusantara kita, nasional kita, Bapak Ananda Sukarlan dan juga teman-temannya. Ya, ini tujuannya hanya satu, menggalang dana yang akan kita gunakan untuk membantu saudara-saudari kita penyintas bencana di Nusa Tenggara Timur. Ya. Kita semua tahu ya pada tanggal 3 dan 4 April tahun ini ya banyak sekali korban bencana di NTT. Makanya ini akan kita gunakan untuk membantu mereka sehingga mereka bisa bangkit kembali. Ya, sebenarnya ini kan sudah badai siklon tropis Seroja ini kan sudah terjadi 3 bulan yang lalu. Nah, dari pantauan Habitat for Humanity sendiri, bagaimana sih kondisi para pengungsi atau warga yang terdampak badai ini, Pak? Ya, kita di lapangan masih melihat ya banyak sekali keluarga-keluarga penyintas bencana di NTT ini masih berjuang untuk kembali kepada kehidupan mereka sebelumnya ya. Mereka masih bertahan di gubuk-gubuk, di tenda-tenda maupun tempat pengungsian ya. Terutama kita tahu ya belakangan ini kita juga lihat berita-berita lebih banyak kepada pandemi, jadi agak sedikit melupakan mereka. Sedangkan mereka ya masih berjuang ya, dan mereka harus mendapat layak dibantu untuk mendapatkan kembali kehidupan mereka sebelumnya ya. Dari sisi fasilitas yang paling mendasar yaitu rumah ya, karena tempat tinggal mereka semua hancur dan kita ingin membantu mereka bisa tinggal dengan sehat, terutama masa pandemi ini kan. Kita bilang stay at home, tapi home-nya nggak ada, Pak. Jadi kita mau mereka bisa benar-benar stay at home. Ya. Ya betul, Pak. Ya, ini selain rumah, fasilitas apa saja nanti yang akan diberikan hasil dari konser amal ini, Pak? Kita fokuskan ke rumah, tapi dalam itu rumah yang ramah badai, Pak. Kita tahu ya, Indonesia itu memang kita ada di Ring of Fire, berarti kita sangat rentan kepada bencana gempa. Tapi kita tidak pernah kepikirkan sebenarnya badai-badai siklon ini akan lewat Indonesia. Dan sebenarnya kita juga melihat sejak tahun 2008 ya, badai mulai datang. Ya, yang dulu badai-badai itu naik ke atas, Pak, ke Filipina, Korea, Hong Kong. Tapi sekarang mereka banyak mulai turun, Pak, ke Indonesia bagian timur khususnya ya. Sehingga kita perlu membangun rumah-rumah yang ramah badai ya, sehingga ya mereka bisa bertahan selama ada badai ini. Dan Habitat punya tim konstruksi yang sangat pengalaman. Beberapa tim kami itu dari
punya pengalaman di Filipina maupun di Fiji yang biasanya setiap tahun menghadapi bencana badai, sehingga kita mencoba mendesain rumah-rumah badai sehingga rumah-rumah ramah badai ini bisa dinikmati oleh saudara-saudari kita di NTT, Pak. Ya, ini menarik nih, rumah ramah badai atau anti badai mungkin Pak ya lebih tepatnya, karena kalau ramah badai nanti didatangi badai dulu gitu. Kalau bahasanya kan kalau tahan badai itu ada skillnya, Pak ya, ya skillnya. Jadi kita harus mencari suatu rumah yang istilahnya tahan badai dalam tahap skill tertentu, Pak. Jadi rumah-rumah itu akan diperkuat di beberapa bagian sehingga ketika badai pada skill tertentu lewat, mereka tidak minimalkan kerusakannya, Pak. Gitu. Oke, luar biasa. Nah, untuk konser amal ini selain bekerja sama dengan Ananda Sukarlan dan juga teman-teman dari pihak Habitat for Humanity sendiri kerjasama dengan siapa lagi, Pak? Sebenarnya kita banyak, Pak, berkolaborasi dengan banyak pihak, terutama banyak sekali orang-orang baik di Indonesia ya. Jadi kita banyak sekali menggalang dana dengan perusahaan-perusahaan, dana-dana CSR, dan juga banyak orang-orang baik di Indonesia yang ingin melakukan sesuatu untuk negara yang tercinta ini. Jadi ya kita ada beberapa program bersama perusahaan, sekolah maupun individual ya membangun kembali NTT, dan terutama di dua tempat yang kita sasarkan, satu lagi di Lembata, satu lagi di Kabupaten Kupang, Pak. Terutama di kelurahan Oesau dan Naibonat. Nah, di situ kami melakukan banyak pelayanan, Pak. Nah, selama 3 bulan berada di NTT, relawan-relawan dari Habitat for Humanity ini apa saja yang sudah dilakukan di sana? Pertama ya kita harus mulai dengan tahap emergency ya. Kalau kita ngomong bulan pertama itu kan tahap emergency ya. Di tahap emergency itu kita membagikan emergency shelter kit ya. Jadi kita melakukan sesuatu intervensi untuk mendukung program pemerintah. Biasanya pemerintah kan sudah membagikan makanan, kita bagikan emergency shelter kit. Jadi itu peralatan-peralatan sehingga mereka bisa membersihkan puing-puing rumah, dan bagi rumah-rumah yang tidak hancur parah mereka bisa membangun kembali, Pak. Itu yang kita lakukan di awal. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Pemda setempat melakukan assessment, Pak. Karena kita harus tahu juga kalau kita mau membangun kembali daerahnya yang nanti boleh daerah mana. Jadi itu kita harus tahu, dan kemudian juga membangun suatu training-training sehingga komunitas-komunitas itu bisa nantinya bisa lebih tahan bila banyak bencana-bencana berikutnya gitu, Pak. Oke, Pak Susanto, terkait dengan pembangunan rumah ramah badai ini, bagaimana dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah pusat atau juga pemerintah daerah di sana? Apa bantuan yang mereka berikan kepada Habitat for Humanity? Sebenarnya pemerintah langsung intervensi, Pak. Jadi kita juga lihat banyak pemerintah membangun sudah rumah hunian tetap ya di beberapa tempat. Kita juga lihat mereka sudah. Tapi karena rumah yang rusak itu sangat banyak ya, terdeteksi dari data BNPB ya, rumah yang rusak itu ada sekitar 54.000. Rusak berat, sedang, dan menengah. Nah, jadi kita juga tahu pemerintah untuk memenuhi kebutuhan budget 54.000 itu kan besar sekali ya, Pak. Jadi kita memang harus banyak pihak, termasuk kami dari LSM, semua juga membantu pemerintah dalam hal ini. Jadi kita mendukung program pemerintah, dan kita intervensi daerah-daerah yang mungkin pemerintah tidak intervensi. Jadi apapun yang kami lakukan ini dalam proses mendukung program pemerintah membangun kembali NTT, Pak. Iya, tadi untuk target rumah yang akan dibangun ada total berapa rumah, Pak? Dan untuk berapa kakak yang terdampak dari badai ini? Jadi kami ingin menggalang dana ya, 100 rumah untuk program ini. Kami juga ada program-program lain ya. Kami usahakan kita target sekitar 200 rumah di tadi yang saya bilang di Lembata maupun di Oseau dan Naibonat ini, Pak. Nah, ini yang bergerak di Habitat for Humanity ini siapa saja, Pak? Apakah memang sudah ada tim khusus atau melibatkan masyarakat luas begitu?
Jadi pertama kita banyak SDM saya sumber daya manusia Habitat itu banyak dari lulusan-lulusan engineering ya. Jadi kita memang sipil dan arsitek dan memang kita bekerja tetap di Habitat. Jadi kita memang yang pertama kali turun. Kemudian juga kita mengaktifkan semua orang-orang baik ya yang mau membantu, termasuk Pak Ananda. Pak Ananda juga sangat baik mau bantu berkolaborasi. Jadi kita ingin mengajak semua elemen masyarakat, ayo kita bantu saudara-saudari kita di NTT, Pak. Nah, syaratnya seperti apa? Apakah harus memang punya kemampuan atau keahlian khusus begitu? Seperti tadi kan dikatakan ada tim konstruksi yang bisa membangun rumah ramah badai begitu. Bagaimana syarat untuk bisa bergabung di Habitat for Humanity ini? Sebenarnya siapa saja bisa, Pak. Jadi bisa ke laman kami, siapa saja bisa. Cuma memang kalau di daerah bencana, sebelum Anda ke daerah bencana harus melalui training dulu ya. Jadi kita juga ingin memastikan semua orang kalau ke daerah bencana itu sudah melewati training, sehingga ketika masuk daerah bencana ya bisa juga survive ya daerah bencana ya. Nah, jadi memang kalau daerah bencana tidak kita peruntukkan bagi semua orang pergi hanya itu. Tapi ini sudah lewat masanya, sudah 3 bulan, sudah jadi sementara ini sudah boleh juga untuk umum yang mau melakukan jadi relawan atau apapun. Jadi siapa saja bisa bantu, Pak. Yang menjadi tantangan saat ini di lokasi bencana, saat ini kan kita sedang mengalami pandemi COVID yang belum selesai begitu, Pak. Nah, ini bagaimana membekali para relawan ini agar tetap safety begitu, tetap prokes ketika melayani atau membantu para pengungsi yang ada di NTT? Nah, itu yang sebenarnya saya bicara, Pak. Kalau kita memperhatikan diri kita sendiri, ya sebenarnya kita lihat penyintas bencana itu lebih miris, Pak, istilahnya. Kalau kita lihat ya, Pak, mereka tinggal di tenda, Pak. Ada 8 orang tinggal di tenda atau gubuk yang ukurannya 3x4 atau 3x3, Pak. Itu bagaimana prokesnya, Pak? Itu udah nggak ada prokes lagi, Pak. Nggak ada physical distancing-nya. Nah, disitulah kita tergugah hatinya, ya. Jangan kita lihat kita nih, kita harus lihat orang lain yang lebih butuh. Nah, itulah kita hari ini ada bersama Ananda, kita mau lakukan konser amal yang akan kita tayangkan tanggal 16 Agustus, tayangan perdana jam 7 melalui kanal YouTube Berita 1 juga. Jadi ini boleh nonton nanti Berita 1 dan video.com. Ya. Tapi yang bagi yang ketinggalan bisa menyaksikan di beli tiket melalui loket.com untuk tanggal 7 sampai 15. Nah, ini yang kita lakukan sehingga kita bisa membantu lebih banyak saudara-saudari kita di NTT, Pak. Oke, baik Pak Susanto. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Landstalk dan kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Susanto dan kita sudah sudah terhubung juga dengan Pak Ananda Sukarlan, seorang pianis dan juga komposer ternama tanah air. Selamat siang Pak Ananda, apa kabar? Selamat siang, apa kabar? Semua baik-baik. Iya. Lagi di Bali nih ya? Nampak. Saya emang lagi pindahan ke Bali. Pindahan, baik. Untuk sementara sih. Iya. Pak Ananda, ini kita berbicara mengenai konser amal NTT adalah kita yang diinisiasi oleh Habitat for Humanity. Nah, ini apa yang menggerakkan Pak Ananda untuk bisa akhirnya terlibat memberikan kontribusi di konser amal ini, Pak Ananda? Ya, sebagai seniman, sebetulnya sih selama pandemi ini saya fokusnya membantu sebetulnya ke para seniman juga, terutama para musikus ya. Tapi kemudian waktu bulan April lalu, kebetulan saya itu sedang syuting di Labuan Bajo. Dan Labuan Bajo itu kan ya dekat sana ya, dan waktu itu badainya tuh agak kerasa di Labuan Bajo sampai kita harus berhenti syuting gitu karena ya ombaknya jadi terlalu gede segala macam. Jadi saya tahu kejadiannya di sana dan ya saya tentu aja ikut merasa tersentuh ya. Karena memang kalau di Labuan Bajo waktu itu nggak terlalu besar badannya, tapi yang ke sebelah timur segala macam itu sampai rumah-rumah pada roboh segala macam. Jadi waktu kita ketemu saya dengan Habitat for Humanity gitu, saya langsung setuju aja bilang oh iya kita bisa kerjasama gitu dan semoga saya bisa ikut membantu. Dan semoga kerjasama ini bisa lebih melancarkan apa yang saya inginkan untuk ikut kontribusi ya, karena ya kan saya nggak bisa bangun rumah, bisanya cuma main piano gitu loh. Saya rasa sih semua orang
bisa ikut kontribusi dengan cara kerjasama ya dengan Jadi benar-benar merasakan ketika bencana badai siklon tropis di NTT itu terjadi, Pak Ananda ada di sana begitu ya. Nah, untuk saya konser di ujungnya badai sih, bukan badainya ya. Ujungnya kira-kira ya 30% gitu. Nah, yang jadi menarik adalah seperti apa nanti konsep yang akan ditawarkan dalam konser amal ini. Sajiannya apa yang akan Pak Ananda berikan? Iya, saya jadi sekalian mengangkat budaya-budaya dari Nusa Tenggara Timur ya. Jadi antara lain saya itu kan udah bikin selama beberapa tahun tuh nomor-nomor yang namanya Rapsodia Nusantara. Nah, itu tiap nomor itu sebenarnya berdasarkan lagu-lagu rakyat dari setiap provinsi di Indonesia atau setiap daerah lah di Indonesia. Jadi nanti akan ada nomor baru Rapsodia Nusantara yang nomor 35 itu berdasarkan lagu-lagu dari khusus dari Pulau Rote misalnya dari sana. Tapi juga saya persembahkan juga Rapsodi Nusantara saya yang udah saya tulis beberapa tahun yang lalu. Itu nggak spesifik dari Pulau Rote sih, tapi dari sana Nusa Tenggara Timur, antara lain dari lagu Bole Lebo, Anak Kambing Saya gitu. Terus juga saya ingin mengangkat para sastrawan yang dari Nusa Tenggara Timur. Yang dari dulu saya kagumi karyanya adalah Umbulandu Paranggi. Dan kebetulan Umbulandu Paranggi itu meninggalnya di Bali ya. Beliau meninggal di Sanur kayaknya tahun lalu apa gitu. Dan ini kesempatan buat saya untuk mengangkat karya-karyanya. Saya bikin musik dan nanti akan dinyanyikan oleh pemenang kompetisi tembang puitik nasional Alis Cahya Putri yang saat ini sedang kuliah di Hungaria, tapi saat ini sedang di Indonesia ya. Terus kemudian juga Kadek Ariananda, itu juga pemenang kompetisi nasional. Jadi tokoh penyanyi vokal muda yang terbaik Indonesia lah, saya bisa bilang. Terus kemudian juga ada pianis muda, pemenang Ananda Sukarlan Award kompetisi saya, yaitu Michael Abimanyo Kaeng. Dia yang nanti akan memainkan Rapsodia Nusantara saya yang dari Pulau Rote itu, Rapsodia Nusantara nomor 35. Terus nanti juga ada saya ajak musikus dari sana NTT, Chandho Pasirua, itu dia pianis muda tapi sedang les di Jakarta, les piano. Dan nanti juga ada pemain Fasando gitu. Jadi semuanya serba NTT lah, bisa dibilang begitu. Pak Ananda. Instrumennya piano, instrumen dari barat ya. Iya, tapi yang menjadi tantangan saat ini kan di tengah pandemi untuk menyatukan visi misi dalam konser ini kan agak sulit karena tidak bisa bertatap muka langsung, dan juga nanti untuk konsernya sendiri kan akan dilakukan secara virtual. Nah, ini apa tantangan lainnya, Pak? Ya tentu aja Michael Abimanyu akan ngerekam permainannya di Jakarta. Tapi nanti dengan penyanyinya kita akan langsung ya. Apalagi ini kita lokasinya di pantai di Bali sini, jadi sebenarnya udaranya terbuka. Kita nggak bisa itu di studio gitu tuh, emang saat ini sedang agak sulit ya. Tapi kalau di ruangan terbuka gitu itu lebih memungkinkan. Jadi mereka akan terbang ke Bali sini. Dan ya kita syuting di sini. Tapi memang pandemi ini bikin kita jadi belajar banyak hal ya, karena ya dulu waktu bulan April lalu waktu saya syuting di Labuan Bajo itu juga buat konser, dan memang konser-konser saat ini sejak pandemi saya bekerja sama dengan Dirjen Kebudayaan dari Kemdikbudristek itu untuk bikin konser-konser di online ya di seluruh pelosok-pelosok di Indonesia, yang akhirnya justru lebih baik hasilnya karena konser-konser itu jadinya ditonton oleh ribuan orang dari seluruh dunia ya. Karena tadinya kita rencananya cuma konser di misalnya Prambanan gitu. Jadi saya datang ke Prambanan, terus ada beberapa ratus orang sebagai penonton. Tapi kemudian pandemi datang, terus Pak Dirjen Hilmar Farid bilang ya udah kita bikin online aja. Tadinya saya mikir online gimana ya, efektif enggak gitu. Tapi ternyata jauh lebih efektif. Dan akhirnya itu memperkenalkan juga situs-situs seperti Candi Prambanan, Candi Trowulan segala macam
ke seluruh dunia. Dan mungkin kalau Prambanan udah cukup terkenal, tapi kalau candi-candi Trowulan gitu masih banyak bahkan orang Indonesia yang belum mengenal ya situs Trowulan ya. Gitu. Jadi gara-gara pandemi ini terus terang saya belajar banyak sekali sih tentang bagaimana mempresentasikan konser online yang sebetulnya formatnya itu beda, bukan konser offline dijadiin online gitu. Konser online itu punya format tersendiri. Caranya juga, akustiknya juga, cara merekamnya juga gitu. Jadi selalu ada hal yang positif dari bencana, yaitu ya kita selalu belajar sesuatu hal yang baru ya. Oke, baik. Saya ke Pak Susanto. Pak Susanto, bisa diceritakan ini nih, seperti apa sih ceritanya dulu ketika memutuskan akhirnya bisa bekerja sama dengan Pak Ananda Sukarlan ini untuk melaksanakan konser Amal NTT Adalah Kita ini? Ya, jadi dalam bencana ini ketika kita turun, kita melihat keadaan dan kita harus melakukan sesuatu untuk saudara-saudari kita ini. Dan kita mencoba beberapa hal, penggalangan dana. Penggalangan dana, kalau dulu kan penggalangan dana lebih gampang ya, tinggal kita bisa datang ke perusahaan, kemudian juga bertemu dengan orang. Tapi sekarang dengan situasi pandemi ya, mungkin kita harus mencari format-format lain ya. Yang tadi Pak Ananda bilang ya, format-format dari online ya. Apakah kita dengan menulis di blog ya, atau kita pakai platform, misalkan kita bisa, atau kita bekerja sama dengan platform-platform lain. Dan juga yang menurut saya yang bagus ini konser online, Pak. Karena orang pandemi ini kan di rumah saja, jadi bisa mendengar musik, merasa di-entertain, dan Pak merasa Susanto juga ingin melakukan sesuatu. Ya, Pak Susanto, pilihan ke Pak Ananda ini seperti apa ceritanya? Pak Ananda itu adalah pertama Pak komposer Indonesia yang sudah go internasional. Semua orang juga tahu Pak Ananda. Kedua, kita melihat nasionalisme beliau sangat tinggi Pak. Beliau ingin mempromosikan Indonesia dan sangat mencintai kebudayaan Indonesia. Dan beliau ketika kita bicara sama timnya beliau, langsung Pak Ananda bilang, kalau untuk NTT saya selalu siap. Terima kasih Pak Ananda. Terima kasih juga Pak udah diajak. Baik Pak Susanto dan juga Pak Ananda, kita akan lanjutkan lagi dialog kita ke segmen berikutnya. Tapi kita break dulu, pemirsa, kami akan segera kembali. Dan kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Susanto dan juga Pak Ananda. Pak Susanto, dari informasi yang saya dapatkan ini untuk Habitat for Humanity ini ada di 70 negara. Artinya ini lembaga sosial berskala global begitu Pak ya. Nah ini apa saja sebenarnya program-program unggulan dari Habitat for Humanity ini Pak? Ya, sebenarnya program unggulan kami cuma satu Pak, adalah membangun kita sebut papan ya. Kalau kan kebutuhan manusia itu adalah makan, pakaian, dan papan. Papan yaitu perumahan ya. Jadi kami melakukan pembangunan rumah layak bagi keluarga-keluarga yang tidak mampu. Dan apalagi kalau kita lihat di Indonesia ya, ada lebih dari 11 juta rumah yang tidak layak lah, yang mungkin di situ kita merasa terbebani untuk membantu Pak. Jadi dan tidak hanya disaster. Tidak hanya fokus ketika bencana, tapi juga di luar bencana, tapi melihat kondisi rumah warga yang tidak mampu, itu dibantu juga atau bagaimana Pak? Ya, jadi kita masuk ke daerah-daerah yang kita sebut daerah-daerah desa-desa yang agak tertinggal gitu. Kemudian di situ kan banyak keluarga-keluarga prasejahtera. Nah, kemudian kita berkolaborasi dengan pemerintah setempat dan juga masyarakat setempat untuk kita menggalang dana bagi mereka. Jadi kita membangun desa lah istilahnya. Jadi kita membangun satu desa. Nah, di situ kita mulai dari rumah, kemudian akses air, karena akses air sangat penting ya, dan juga toilet, sanitasi. Nah, ini 3 merupakan dasar-dasar dari kehidupan. Jadi pelan-pelan mereka sudah mempunyai suatu yang disebut pengharapan, dan kita lama-lama juga kita akan memberikan beberapa training, terutama livelihood ya, yaitu bagaimana mereka bisa mencari penghasilan lebih baik. Nah, itu yang akan mentransformasi keluarga-keluarga prasejahtera ini menjadi keluarga yang lebih baik gitu Pak. Jadi ada sisi edukasinya juga Pak ya, tidak hanya membantu dari sisi rumah begitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan masyarakat banyak ini ketika misalnya ada satu wilayah yang memiliki warganya yang tidak memiliki rumah yang tidak layak huni begitu, bagaimana akses masyarakat untuk bisa menghubungi ke Habitat for Humanity agar bisa dibantu begitu? Ya, jadi ini zamannya pandemi semua juga online Pak ya. Jadi bisa mengunjungi laman kita di www.habitatindonesia.org.
Nah, di situ bisa kontak kita. Kemudian juga nanti tim kita akan kontak balik ya dengan WhatsApp segala macam. Dan dari situ kita coba mencari apa masalahnya. Dan kemudian kita juga akan melakukan beberapa program penggalangan dana sehingga masyarakat lain juga bisa saling membantu, Pak. Betul, Ini sifatnya gotong royong, Pak. Mari kita sama-sama gotong royong bantu gitu, Pak. Nah, skemanya seperti apa, Pak? Kalau misalnya ada warga yang memiliki kelebihan dana kemudian ingin membantu saudara-saudaranya melalui Habitat for Humanity ini, bagaimana skemanya? Ya, jadi dia bisa berdonasi ya ataupun baik tenaga, uang maupun juga mungkin barang ya. Dalam arti misalkan mereka perusahaan semen atau apa, mereka juga bisa mendonasi barang-barang material yang sangat diperlukan dalam proses pembangunan rumah tersebut, Pak. Ya. Jadi donasi dalam bentuk apa saja kita terima dan dari situ kita akan coba akan mendesain rumah yang cocok untuk keluarga yang tidak mampu tersebut, Pak. Ya. Oke, baik. Saya ke Pak Ananda. Pak Ananda, terkait dengan konser amal NTT Adalah Kita ini, apa harapannya untuk masyarakat? Saya sih harapannya ya kita semua bisa ikut kontribusi ya. Dan ya dengan Yayasan Habitat yang sudah mempermudah jalurnya, semoga kita bisa yaitu ikut berkontribusi dengan terhadap saudara-saudara kita di NTT yang sedang membutuhkan gitu, karena ya memang kalau kita bisa berkontribusi kenapa enggak gitu. Itu sih harapan saya, dan kita semua berkontribusi dengan apa yang kita miliki atau kita capacity kita ya, kapasitas kita ya. Saya dengan bisa bikin konser amal, bisa mengajak teman-teman untuk berdonasi, dan itu sih harapan saya. Oke, baik. Kalau Pak Susanto sendiri harapannya kepada masyarakat terkait dengan konser amal ini, silakan Pak. Ya, harapan saya ya teman-teman semua bisa menonton acara konser amal ini ya. Jadi bisa langsung ke lamannya Habitat di habitatindonesia.org dan langsung juga bisa registrasi di bit.ly/NTT Adalah Kita. Jadi bisa langsung daftar untuk mendapatkan linknya untuk nonton di tanggal 6 Agustus pukul 7 malam sampai jam 9 ya. Itu juga bisa langsung live di YouTube Berita 1 dan juga video.com. Jadi itu semuanya masuk aja nonton, semoga terhibur dengan penampilan Pak itu, dan juga kita ikut berdonasi bagi saudara kita di NTT. Ya, baik, terima kasih Pak Susanto dan juga Pak Ananda. Semoga sukses nanti acara amalnya dan tetap menjadi manfaat bagi orang-orang sekitar. Terima kasih Pak Susanto dan juga Pak Ananda. Terima kasih, Pak.